Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Amin. Anak-anak, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, ibu absen dulu. Jenny, hadir ibu. Diati, hadir ibu. Asri, hadir ibu. Isra, hadir ibu. Oke. Anak-anak, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, ibu ajarkan satu lagu agar kalian bisa semangat dalam pembelajaran kita hari ini. Anak-anak bisa berdiri. Tolong dulu absen Pak. Isra. Oke. Ibu ajarkan. Ada tahu menyanyi apa? Lompat ke depan, lompat ke belakang? Tidak tahu, Bu. Ibu ajarkan dulu. Lompat ke depan, lompat ke belakang. Tengok ke kiri, tengok ke kanan. Perut ke depan, perut ke belakang. Berputar-putar, ayo kita senang. Semua? Sudah, Ibu. Bisa? Bisa. 1, 2, 3. Lompat ke depan, lompat ke belakang. Tengok ke kiri, tengok ke kanan. Perut ke depan, perut ke belakang. Berputar-putar, ayo kita senang. Tepuk tangan. Oke. Nah, anak-anak, materi kita hari ini tentang pendidikan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anak, ada yang tahu apa itu Pancasila? Pancasila ya. Nah, anak-anak, ibu akan menjelaskan materi kita hari ini dan berikan contoh. Anak-anak, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang menjadi pedoman dan identitas bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak-anak, ada yang tahu lima dasar Pancasila? Ya. Ya. Lanjut. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan kemusyawaratan perwakilan. Ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Nah, anak-anak, 5 dasar Pancasila juga mencantumkan supaya kita selalu menghormati dan menghargai. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, kita selalu menghormati sesama kita, menjalankan ibadat sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Misalkan kita harus tolong kita punya teman yang sementara sakit, dan kita harus sopan kepada orang tua kita atau teman-teman kita yang minta tolong. Yang
ketiga, persatuan Indonesia. Kita harus menjaga lingkungan kita. Kita harus ikut kerja bakti supaya lingkungan kita tetap bersih. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Misalkan, bisa ibu guru menentukan bahwa besok ada kegiatan di sekolah. Kita harus ikut supaya berpartisipasi dalam kegiatan itu. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Misalkan kita tidak bisa berikan teman-teman kita yang bodoh atau yang pintar, kita tetap sama, tidak berbeda. Kita harus berusaha supaya yang pintar tidak pintar, yang bodoh lebih pintar. Nah anak-anak, Pancasila juga mengatakan bahwa ada norma hukum yang tertinggi mengatur pelanggaran negara dan kesatuan Republik Indonesia yang berdemokrasi. Nah anak-anak, ada 4 contoh yang anak-anak perlu tahu. Yang pertama, menghormati keberagaman dan kepercayaan. Yang kedua, mematuhi hukum yang berlaku. Yang ketiga, mengikuti proses demokrasi dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa, mengangkat keadilan sosial. Anak-anak, yang kedua, menguatkan penguasaan kesadaran politik, demokrasi, pendidikan Pancasila juga berperan dalam meningkatkan generasi muda tentang sistem politik demokrasi, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Anak-anak, ada 2 contoh yang anak-anak perlu tahu. Yang pertama, membangun karakter demokrasi atau generasi muda. Misalkan, saat di sekolah berdiskusi dengan teman atau kerja kelompok harus berdiskusi, mengikuti pemilihan umum. Yang kedua, menghormati hak dan kewajiban. Misalkan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah dan jangan membuang sampah sembarangan agar lingkungan kita tidak bersih. Anak-anak, pendidikan Pancasila juga berperan sangat penting dalam memperkuat Pancasila sebagai dasar negara dalam ideologi bangsa negara. Menunjukkan tinggi hak asasi dan keadilan anak-anak. Pancasila menegaskan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan menjalankan ibadah tanpa diskriminasi, sehingga menghormati perbedaan agama atau agama yang berbeda. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Toleransi sebagai bagian dari nilai-nilai Pancasila memperkuat rasa kebangsaan dan nasionalisme dengan menetapkan persatuan di atas kepentingan pribadi. Anak-anak, toleransi antara sesama, kita saling menghormati perbedaan agama, suku dan budaya kita.
Yang kedua, gotong royong, membantu membersihkan lingkungan sekolah agar kita tetap bersih dan kita harus menjunjung rasa kebersamaan. Kerjasama dalam keluarga, misalkan membantu orang tua kerja dalam misalkan piring gitu. Menambahkan rasa cinta tanah air, misalkan dengan belajar mengenal budaya, sejarah dan ikut dalam kegiatan nasionalisme. Misalkan anak-anak harus mengikuti 17 Agustus atau 2 Mei. Anak-anak, toleransi mengajarkan rasa saling menghormati antara pemeluk agama dan suku yang berbeda, sehingga tidak ada pihak yang mereka didirikan atau diskriminasi. Anak-anak, ada 3 contoh yang kita harus tahu. Yang pertama, menghormati teman yang menjalankan ibadah sesuai dengan agama. Misalkan kita tidak mengganggu mereka saat beribadah, dan kita harus membiarkan mereka agar mereka beribadah agar mereka tenang. Yang kedua, di lingkungan sekolah atau kerja tetap berteman dan bekerja sesama dengan teman yang berbeda agama dan tidak bisa menolak teman kita yang berbeda. Kita tetap sama. Pendidikan Pancasila bertujuan menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila kepada generasi muda agar mereka memahami, menanamkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan ini penting untuk menjaga persatuan, toleransi, dan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Nah, anak-anak, ibu mau tanya, apa saja dalam nilai-nilai Pancasila? Ada yang tahu? Tidak tahu. Saya lihat ya. Mengundang keyakinan akan Tuhan yang Maha Esa, meliputi setiap perkataan saling menghormati atau antara pemeluk agama. Yang kedua, kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan. Yang keempat, nilai kerakyatan. Yang kelima, nilai keadilan. Oke, tepuk tangan dulu. Anak-anak, materi kita cukup sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Menunjukkan sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Oke, Ibu akan jelaskan dulu. Ibu cuma berikan satu contoh. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya kita berdoa sebelum beraktivitas dalam pekerjaan kita sehari-hari. Dan kita harus saling menghargai teman-teman, karena kalau tidak menghargai kita melanggar peraturan yang sudah ditentukan. Oke, materi kita cukup sampai sini.
Dan ibu punya PR buat kalian semua. Satu nomor saja. Cendol. Anak-anak, ibu punya PR buat kalian semua. Kerjakan di rumah, minggu depan kita bahas lagi materi kita. Satu nomor saja. Apa saja peran dan fungsi Pancasila? Anak-anak, PR ini kerjakan. Minggu depan kita akan bahas dan kita akan periksa. Baik, oke. Anak-anak, sebelum kita berakhiri materi kita hari ini, ibu punya satu lagu. Bisa berdiri? Ini lagu semangat, agak semangat sedikit. Oke, baik Ibu. Oke. Ibu ajarkan dulu. Tahu apa? Lagu Aku Anak Hebat. Tahu? Tahu Ibu. Oke, ibu ajarkan dulu. Aku anak hebat, engkau anak hebat, kita semua anak hebat. Aku anak hebat, engkau anak hebat, kita semua anak hebat. Tangan dilambaikan, pinggul digoyang, goyang kaki disentak, sentak putar badan. Oke, Kak semua? Oke. Semangat. Bilang loyo-loyo. Iya Ibu Guru cantik. 1, 2, 3. Aku anak hebat, engkau anak hebat, kita semua anak hebat. Aku anak hebat, engkau anak hebat, kita semua anak hebat. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Anak-anak, kita ulangi satu kali. Capek Ibu. Capek Ibu. Angkat satu kali. Lebih semangat. Ya Ibu. Oke. 1, 2, 3. Aku anak hebat, engkau anak hebat, kita semua anak hebat. Aku anak hebat, engkau anak hebat, kita semua anak hebat. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tepuk tangan dulu. Oke. Oke, anak-anak, materi kita cukup sampai di sini. Karena tadi kita awali kita materi dengan berdoa. Kita akhiri dengan berdoa selesai. Oke, anak-anak, materi kita cukup sampai di sini. Jangan lupa kerjakan PR agar minggu depan kita bisa belajar lagi. Terima kasih semua.
Bayi-bayi ada